Shalom Bapak Ibu kekasih. Mari saatnya kita mau dengar firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi sahabat Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, ayat pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ya istilahnya tuh bahasa semua bangsa lah katakan saudara, bahkan bisa berbahasa malaikat, ya. Tapi dikatakan jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong, ya, yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya sesuatu yang kosong dan tidak berguna, saudara ya. Jadi saudara, seringkali kita ini punya kebanggaan-kebanggaan tertentu, ya. Misalkan kalau orang Indonesia dia bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa China, sudah mungkin bisa berbahasa Jepang, Korea, apapun saudara ya. Wah, itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Di ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ya saudara, ini orang hebat saudara ya. Orang hebat yang luar biasa, bahkan dikatakan ya, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Wow saudara, padahal Tuhan berkata, kalau aku datang ke dunia ini, ke bumi ini, adakah iman di bumi ini? Tapi di sini dikatakan saudara, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, apakah sebagai anak-anak Tuhan kita ini enggak boleh jadi orang pinter, enggak boleh jadi orang hebat? Pasti saudara, Tuhan butuh orang-orang yang seperti ini. Untuk apa saudara? Ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia. Nah kalau anak-anak Tuhan semua bodoh, semua goblok saudara, ya enggak berguna saudara. Justru Tuhan butuh anak-anak Tuhan yang cerdas, yang pintar, yang hebat, yang luar biasa saudara. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Untuk apa saudara? Mengalahkan semua kekuatan dan kehebatan dunia. Tapi satu hal saudara, semua kehebatan itu kalau tidak didasari hati yang takut akan Tuhan, hati yang punya kasih, semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan menjadi tidak berguna saudara. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang menjadi kebanggaanmu? Apa yang menjadi kemegahan dalam hidupmu? Ya, sehingga tanpa sadar seringkali hatimu mengeluarkan hukum yang terutama dan utama. Saudara, di ayat 3 dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyainya, ya, ayat ketiga, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Bahkan kalau sampai tubuhmu itu dibakar, tapi semua dasarnya bukan karena kasih. Karena banyak orang yang mengatakan dia mati martir saudara ya, mati syahid. Tapi motivasinya semua itu bukan karena kasih. Bisa juga karena motivasi, bisa juga karena uang, atau karena apapun saudara. Jadi orang dibakar pun tubuhnya. Kalau itu bukan karena kasih, maka semua itu akan sia-sia. Jadi saudara, ayat 4 kita akan baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya akan pelan-pelan saudara mengupas tentang semuanya ini. Karena banyak kita mendengar ya, tetapi banyak yang gak ngerti. Bahkan kalau sudah ngerti pun banyak orang gak mau ngerti saudara ya. Karena apa saudara? Ya kembali lagi semua itu karena hati nurani seringkali sudah menjadi tumpul. Karena kedagingan terlalu kuat sehingga apa? Tidak ada orang yang berani meletakkan semuanya itu dan membakar semuanya itu saudara. Sehingga kasih hanya menjadi satu slogan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara, dikatakan kasih itu sabar. Ya. Saudara, apa sih sabar itu saudara? Sabar itu bukan hanya bukan berbicara tentang hanya menahan diri. Tapi sabar itu bicara sesuatu yang kita kendalikan dengan kesadaran dan dengan pengertian. Bukan sabar itu cuma menahan sesaat atau menahan begitu lama. Tetapi kau lakukan tidak ada dengan pengertian. Engkau melakukannya bukan dengan pengertian. Mungkin kesabaranmu karena orang menekan dirimu. Karena keadaan, karena situasi. Karena engkau tidak punya power, karena engkau menjadi lemah. Atau kau cuma hanya takut akan Tuhan. Tetapi kau tidak punya kerelaan, kau tidak punya pengertian. Kau lakukan semuanya itu sia-sia. Seperti saluran pipa yang hanya apa? Diembat saudara dengan kotoran. Dan ujungnya semua akan jadi buntu dan tersumbat. Dan membahayakan kalau itu meledak. Saudara, kesabaran bukan sesuatu yang kita tahan tanpa pengertian. Bukan kita tahan tanpa ketulusan dan kerelaan. Maka semua itu akan menjadi bom waktu saudara. Kenapa anak-anak Tuhan sukses sekali mengalami pertumbuhan tentang kesabaran? Pertama adalah karena dilakukan dengan tidak membuka kesadaran. Kesadaran bahwa saya memang harus sabar. Karena apa? Emosi saya ini emosi yang sangat mengerikan. Ya, emosi Lucifer, ya, emosi Roh Isabel, ya, emosi yang penuh temperamen. Jadi udahlah, layak kalau saya ini diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat saya belajar melatih kesabaran. Memang saya harus, nah ini namanya pengertian. Nah kalau sudah ngerti saudara, di jiwa ini harus melepaskan apa? Sebuah kerelaan, sebuah ketulusan. Dan ini yang membuat engkau tidak menahan tanpa percuma. Tidak menahan dengan menghambat saudara. Bunga tersumbat, tetapi melepaskannya. Saudara, itulah namanya kesabaran. Ya. Dan apakah orang tiba-tiba bisa langsung sabar? Tidak, semua butuh proses. Tetapi kalau saudara melakukannya, pertama mengubah mindsetmu, mengubah cara paradigmamu, mengubah main pikiranmu saudara. Karena banyak anak Tuhan bahkan sudah puluhan tahun, bahkan sudah melayani Tuhan, bahkan dipakai Tuhan hebat. Tetapi pola pikirnya tidak pernah berubah. Pikiran yang kerdil, pikiran kekanak-kanakan, pikiran yang terus jadul saudara. Tidak mengupgrade cara berpikirnya. Ini adalah sebuah kebodohan. Saudara, kebodohan itu ya karena apa? Karena sebuah kecerdasan yang tidak pernah mau digali. Dan kenapa orang jadi bodoh karena? Ya kembali lagi karena dia membuat pikirannya tumpul saudara. Dia tidak mau membuka saudara lapisan-lapisan ya kecerdasan supaya yang kebodohannya itu keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sebetulnya tidak ada manusia bodoh di dunia ini saudara. Hanya manusia malas yang ada saudara. Hanya manusia yang berbantah itu yang jadi bikin mereka bodoh saudara. Ya, saudara terkasih, mari kesabaran kita lakukan pertama harus dengan cara pandang, cara pikir yang benar, yang dewasa. Kalau kau tahu kelemahanmu di situ, kelemahanmu adalah orang yang temperamen, pemberontak, apalah saudara, kemarahanmu meledak-ledak. Jangan pernah heran kalau Tuhan proses dan perhadapkan engkau dengan orang-orang yang berusaha memancing kemarahanmu saudara. Karena kalau kau tidak diperhadapkan seperti itu, engkau tidak akan pernah bisa dibersihkan sama Tuhan. Tidak akan. Borok tetap borok saudara. Bahkan itu akan membuat engkau
punya penyakit-penyakit yang terus terhambat, tersumput saudara. Ujungnya menjadi kanker rohani dan komplikasi secara roh dan jiwa. Itu akan mengerikan. Jadi saudara terkasih, mari lakukan dengan pengertian. Ya, setelah engkau mengerti, bukalah hatimu untuk sebuah kerelaan dan ketulusan. Supaya Tuhan bisa mencabut semua yang ditanam roh-roh jahat nenek moyang leluhur apapun itu perjanjian yang dulu. Dan menukarkan dengan yang baru saudara. Yang kedua, kasih itu murah hati. Saudara, yang namanya murah hati itu orang yang benar-benar saudara punya kerelaan melepaskan segala kebaikan itu bukan karena terpaksa. Bukan karena keadaan yang terjepit. Bukan karena diperintah-perintah. Bukan karena saudara didorong-dorong. Tapi kesadaran, kerelaan itu apa? Mempunyai kemurahan, mempunyai kebaikan. Itu saudara. Kalau yang tadi kesabarannya sudah mulai Tuhan buka, gali dan pulihkan step by step. Maka dari kesabaran itu punya penguasaan diri sehingga menimbulkan dia punya kasih. Ketika dia punya kasih, dia punya kemurahan hati. Dan disitulah saudara, kalau orang sudah punya kemurahan hati, ya, dia akan mudah apa? Melepaskan semua pengampunan. Ya, saudara, ada orang yang memang murah hati, tapi temperamennya masih meledak-ledak saudara. Ini gimana? Satu sisi orang lihat dia kagum dengan, wow kamu nih orang yang murah hati. Tapi begitu lihat karakternya yang meledak-ledak, orang syok, setan pun syok, kok kembar sama aku ya kata setan. Sisi lain dia lihat Yesus, sisi lain dia lihat Lucifer, ini bingung. Manusia ini membingungkan saudara. Sekali lagi memang semua itu butuh proses. Sama seperti kita seperti murid. Kalau kita murid kita sadar kita orang yang harus belajar terus menerus. Dan belajar tuh gak bisa saudara tergantung mood. Belajar ketika kita sadar seorang murid itu harus terus belajar, terus konsisten belajar. Bahkan bukan hanya standar belajar. Kemaksimalan di dalam belajar itu harus menjadi kualitas. Mutu hidup setiap kita. Supaya kita bukan jadi orang yang pengetahuannya, kepintarannya, kecerdasannya cuma standar. Tapi kita harus di atas standar, di atas rata-rata. Sebab apa? Sebab kita adalah anak Tuhan. Kita adalah terang dunia, kita garam dunia. Orang seperti itu punya kedalaman sesuatu yang lebih sebab Yesus itu ada di dalam kita. Dan dia berikan rohnya Immanuel dalam kita. Jadi mana mungkin kita jadi orang yang cuma standar saudara. Kenapa orang hanya bisa punya standar? Sekali lagi karena orang itu malas. Karena dia merasa cukup puas. Yang ketiga kenapa? Lebih mencintai zona nyaman. Dia tidak rela sebetulnya. Saudara terkasih, manusia ini kalau mempunyai alasan, gak akan habis alasan ini. Demikian juga Tuhan mendidik saya. Kalau kamu terus punya alasan, kamu akan terus makan kebodohanmu dan hidup dalam kutuk. Sebab itu saudara, Tuhan mendidik saya. Apapun yang Tuhan mau. Saya ini orang gak banyak mikir saudara. Ya serius, saya gak pernah banyak mikir orangnya. Asal satu saudara. Kalau tentang duit, nah itu urusan duit. Yang artinya ya bukan saya yang harus, bukan perkara saya harus nabur, tidak. Kalau itu saya gak pernah mikir. Tapi urusan dengan orang misalkan, saya harus ngingetin orang itu senabur, saudara. Saya harus nasihatin orang itu tentang duit, misalkan tentang perpuluhan atau persembahan apapun, saudara. Wah ini kalau udah ngutik-ngutik orang tentang duit saya ini paling aduh. Saya selalu bilang Tuhan gak ada yang lain. Ya, saya tahu itu harga diri saudara. Dan itu termasuk kesombongan dan itu yang sampai hari ini Tuhan babat dalam hidup saya dan itu belum selesai. Masih banyak PR. Masa banyak PR yang saya harus jalanin itu dan saya tahu. Ya. Saudara terkasih kembali lagi. Tentang kasih. Murah hati. Murah hati itu artinya yang namanya murah itu enggak ada mahal.
Murah itu kebalikan dari sesuatu yang mahal. Artinya gak ada sesuatu yang ditahan atau diperhitungkan. Yang namanya murah, saudara. Murah itu bahkan, maaf kata, gak ada nilai. Artinya bukan ada nilai dalam tanda kutip ya. Artinya kapanpun, kondisi apapun, udahlah. Kita itu akan dengan mudahnya melepaskan sebuah, bukan aja keikhlasan saudara. Tapi akan lepaskan itu dengan sukacita. Karena apa? Itu murah. Tapi bukan murahan. Murah itu artinya enggak ada sesuatu yang kita tahan, kita pertahankan, kita jadi bikin ribet. Jadi bikin berontak, jadi bikin sampai menyakiti, melukai Tuhan. Sehingga sudah Tuhan terluka baru kita sadar. Ya udahlah Tuhan, tapi Tuhan sudah luka dulu saudara. Yang namanya murah itu, murah hati, apapun dilepaskan itu bukan hanya perasaan tidak berat, tapi seperti gini, Tuhan butuh 1, kita kasihnya 5. Tuhan enggak kurang tak Tuhan, ambil lagi Tuhan kalau perlu, silakan. Itu namanya murah hati saudara. Tapi kalau murahan itu beda. Murahan itu orang yang tidak punya kualitas, tidak punya integritas, tidak punya nilai, itu murahan. Ya, saudara terkasih, mari kita belajar makna tentang kasih. Karena apa? Kita harus menjadi sahabat Tuhan. Dan ujungnya kita harus menjadi mempelainya Tuhan. Kita nggak mungkin jadi mempelainya tanpa kita terlebih dulu menjadi sahabatnya saudara. Karena sahabat itu memberikan nyawa pada sahabatnya. Kalau mempelai, nggak usah ditanya lagi saudara. Orang 2 menjadi 1. Ya, jadi saudara terkasih, mari. Dikatakan lagi, ia tidak cemburu. Nggak ada jealous anak-anak Tuhan itu. Please. Tidak perlu ada kecemburuan satu dengan yang lain. Kalau yang satu dipakai Tuhan lebih hebat. Justru kau harus berkata, wow Tuhan, karyamu luar biasa ya pada hamba Tuhan ini, pada mereka, pada si A, pada si B. Kita harus mengagumi karya Tuhan. Bukan kita ini punya kesimpulan, pengertian yang membuat kita jadi jahat dari pemikiran. Kok dia bisa ya, kok dia tiba-tiba naik ya, kok dia tiba-tiba begitu ya. Itu pikiran jahat saudara, itu pikiran setan. Anak Tuhan enggak gitu. Melihat sesuatu yang lebih dari sisi orang lain, dia bersyukur dan dia melihat, wow Tuhan karyamu ini. Ya, kalau saya lihat itu, saya sering dengar Deborah siapa itu ya, Sutanto ya kayak nggak salah. Saya lihat kalau dia itu khotbah ngajar, saya bilang, wow ini hikmatmu luar biasa Tuhan karyamu. Saya kagum saudara. Yang pertama saya kagum dengan karya Tuhan. Yang kedua saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga saya berdoa buat hamba Tuhan ini. Supaya hamba Tuhan ini terus dipakai. Menjaga hatinya. Supaya pengurapan Tuhan akan terus membawa dia naik dalam perkenanan sampai nafas terakhir. Itu saudara yang benar. Kita gak perlu iri. Kita itu sebagai anak Tuhan enggak boleh ada kecemburuan dalam bentuk apapun saudara. Kecuali kecemburuan ilahi yang memotivasi kita untuk apa? Bangkit. Kalau dia bisa, saya harus bisa juga loh ya. Tapi positif saudara. Memaju, memotivasi untuk menjadi orang yang mengupgrade diri. Bukan untuk bersaing. Saudara, hati-hati manipulasi di dalam motivasi hati dan pikiran. Harus pastikan itu tulus dan tidak bulus saudara. Jadi kalau ada masih banyak kotoran-kotoran sampah daki-daki saudara ya, bereskan. Tuhan sudah mau datang. Jangan terlena terus di sauna seperti itu. Jangan tinggal di sampah yang sesungguhnya kau itu punya nilai yang besar. Saudara, hidup ini harus menyadari identitas dirimu itu siapa. Kau itu bukan sampah.
Kalau kau terus bergulir di sampah, engkau seperti meludahi semua pengorbanan Tuhan. Engkau meludahi dan menginjak-injak semua pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena apa? Kau tidak menghargai pengorbanan Yesus. Cintanya untuk engkau sudah habis-habisan. Tapi kau meludahi semua pengorbanannya. Bayangin saudara, itu lebih sakit daripada ketika dia disiksa di dunia. Ketika dia disalib itu lebih sakit ketika apa? Kita meludahi semua pengorbanannya. Dan kita lebih memilih untuk jadi orang marah. Kita lebih memilih kedagingan. Kita lebih memilih egois. Lebih memilih semua dalih-dalih alasan yang hanya memuaskan daging saudara. Padahal sebetulnya tanpa kau sadar, kau sudah jadi budak ngumi roh jahat. Kenapa kau lebih rela berkorban untuk roh jahat? Kau rela jadi muminya, kau rela jadi kesetnya, kau rela jadi budaknya. Daripada kau mengabdi dengan Tuhan. Sekalipun bercucur air mata, mungkin berdarah-darah dalam tanda kutip saudara. Kenapa kau tidak lebih rela penderitaan yang mendatangkan kemuliaan? Kenapa kau lebih memilih penderitaan mendatangkan kau menjadi sampah yang abadi? Sampah yang membusukkan hidupmu dan keturunanmu. Kenapa kau tidak berpikir semuanya itu saudara? Bapak Ibu yang kekasih, mungkin pagi hari ini firman-Nya terlalu keras. Mungkin orang selama ini khotbah kasih tentang kasih enggak seperti keras seperti ini. Tapi bagi saya makanan keras itu bagus. Supaya apa saudara? Supaya imanmu bangkit. Supaya mengoyakkan semua roh jahat yang ada dalam jiwamu. Membelenggu di dirimu. Karena roh jahat itu tidak akan tahan dengan firman yang tajam yang kuat. Roh jahat tidak akan pernah tahan dengan api daripada firman yang membakar kekuatan roh jahat, yang membongkar semua manipulasi. Tapi itu tergantung reaksi hati saudara. Kalau saudara membuka hatimu dan berkata, Tuhan terus babat dan bereskan, bakar habis Tuhan. Berarti kau sepakat dengan Tuhan dan kau usir iblis dalam detik itu juga. Saudara, hati-hati dalam reaksi-reaksi yang kau lepaskan. Karena itu seperti firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Sekarang reaksi itu adalah keputusan saudara. Ketika saudara memutuskan untuk dimerdekakan, maka Roh Kudus di dalam kita, dia akan bakar semua yang jahat. Dan membukakan selubung-selubung yang membuka mata hatimu. Sehingga kau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kasih Bapa, bahkan cintanya Yesus. Selanjutnya saudara. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa yang mau disombongin dalam hidup ini saudara? Kadang-kadang saya bingung saudara. Orang yang mau memegah-megahkan diri, mau mencari kehormatan, mau cari pujian, mau cari popularitas diri, menjadi sombong. Bingung kadang saya saudara. Sebetulnya orang seperti itu tuh orang yang haus akan apa? Pengakuan. Lah kalau kita pikir kalau kita enggak goblok saudara, enggak on. Kita ini enggak usah dicari pengakuan, kita ini sudah diakui dunia. Sesungguhnya, sejujurnya identitas kita sebagai anak Tuhan sudah membuat dunia itu gentar saudara. Karena apa? Yesus itu yang mempunyai kuasa itu tinggal di dalam kita. Kuasa apa? Kuasa kebangkitannya saudara. Kita ini orang-orang yang habitnya, statusnya anak Allah, kerajaan surga itu milik kita. Lah apalagi yang mau kita cari dalam hidup ini status? Gak perlu saudara. Mencari-cari status, mencari-cari pujian, kehormatan manusia itu bodoh namanya. Kok tanpa seperti itu, kau sudah punya status kok. Kok otomatis punya kehormatan. Karena apa? Ketika Yesus hidup di dalam engkau, secara otomatis engkau akan dihormati orang. Ketika kau jadi orang yang rendah hati, humble, murah hati, punya kasih, engkau akan dihormati orang.
Apakah saudara suka dan menikmati abal-abal? Yang ketika manusia bilang, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau wow, 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 wow. Dalam hatinya mereka bilang gini, padahal kau kayak setan. Saudara lebih suka kepalsuan atau sesuatu yang sejati? Jangan menikmati kepalsuan dalam hidup ini, saudara. Apa itu kepalsuan? Sesuatu yang kau hasratkan dari dagingmu itu semua palsu. Karena daging ujungnya akan dibakar ngangat. Tapi kesejatian akan kau bawa sampai di kekekalan. Bahkan dimanapun namamu disebut, bahkan di ujung dunia sekalipun, keharuman itu akan terus dicium, saudara. Karena apa? Sesuatu yang sejati tidak bisa ditutup, saudara. Mari, saya berharap ini benar-benar membuka semua kebenaran, memerdekakan di jiwa kita. Jangan bikin Tuhan itu bukan hanya disalib kedua kalinya, disiksa kedua kalinya dengan sikap dan tingkah laku orang-orang yang tidak punya apa? Kesungguhan dalam pertobatan, kesadaran. Saudara, hidup ini harus bertumbuh. Jangan jadi orang cebol, saudara ya. Orang cebol tuh nggak bertumbuh. Puluhan tahun jadi Kristen, jadi hamba Tuhan, tetap sama dulu sekarang selamanya. Apanya? Dosanya, hidupnya, karakternya tetap bau sampah. Enggak ada yang berubah. Kalaupun berubah, berubahnya sedikit aja. Setelah itu apa? Berhenti lagi, saudara. Tapi izinkan terus kau. Takaran sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Seperti pohon zaitun, seperti pohon kurma. Ketika ditanam, kurma ditanam tuh harus sampai menemukan batang air. Baru dia mau apa? Bertumbuh ke atas. Jangan buru-buru mau cari kepuasan. Jangan buru-buru mau cari kehebatan. Jangan buru-buru mau mengekspos saudara dirimu. Biarkan Tuhan saja yang membawa engkau naik. Jangan engkau memberi dirimu untuk naik, saudara. Kita tidak perlu cari kehormatan. Kita akan pasti kok, saudara, punya kehormatan. Sebab apa? Karena Yesus itu harus hidup di dalam kita. Ya. Dan dikatakan saudara ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi enggak ada anak-anak Tuhan itu enggak sopan. Kalau sampai anak Tuhan enggak sopan, brutal saudara, dia anak setan bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu pasti sopan. Pasti punya penguasaan diri. Punya kerendahan hati, kesabaran, kemurahan. Jadi tidak ada anak Tuhan yang tidak sopan. Kalau ada anak Tuhan tidak sopan karena dia tidak pernah dididik Tuhan. Kenapa? Karena dia menolak didikan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, didikan itu penting sekali. Karena itu akan membuat kau punya nilai dan dunia tidak bisa merendahkan kau. Bahkan maaf ya, dunia gak bisa beli hidupmu. Karena kau apa? Nilaimu terlalu mulia. Bukan bilang tinggi, terlalu mulia. Jadi kalau sampai kau kata-katamu aja gak sopan, tingkah lakumu gak sopan, etikamu gak ada, etitusmu gak ada, integritasmu gak ada, kau anak siapa? Heran. Kalau ada seperti ini dibilang anak Tuhan, bikin malu Tuhan, sorry. Saya bukan berarti tiba-tiba semua jadi baik. Saya harus lewati proses puluhan tahun, cukup lama. Berpuluh-puluh tahun untuk sebuah perubahan. Tapi saudara, biarlah kita membiarkan hajaran Tuhan itu mendidik kita. Jangan kita ini jadi orang yang marah terus dengan hajaran Tuhan. Karena Tuhan tuh menghajar anaknya apa? Karena dia mengasihi kita, saudara. Justru anak-anak yang tidak pernah dididik orang tuanya, bahkan bila perlu tidak dihajar, itu jadi liar. Ujungnya nanti menyusahkan orang tuanya. Membuat orang tuanya berdarah-darah ketika dia sudah menjadi dewasa. Karena apa? Karena dari kecil dia harus dipuaskan. Begitu dia menginjak bertumbuh remaja dewasa. Ketika orang tuanya tidak bisa memuaskan hatinya, ganti orang tuanya akan dibunuh dengan semua hasratnya. Orang tuanya akan apa? Berdarah-darah menghadapi anak seperti ini. Anak liar. Jadi kalau kita dididik Tuhan, supaya apa? Kita kembali ke habit kita.
Nanti kalau kita dipanggil pulang tuh ke surga, kita udah terbiasa punya gaya hidup kerajaan surga. Nggak ada yang nggak sopan, nggak ada yang nggak punya etika, attitude, saudara. Nggak ada yang tidak punya gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Nggak mungkin nggak ada 9 buah rohnya. 9 buah rohnya itu semakin nyata. Itu bicara energi kemuliaan Tuhan yang keluar memancar. Saudara, sampai ke surga. Itu pancaran itu yang membuat kita memerintahkan malaikat-malaikat apa? Bergema. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini anak terang. Kalau anaknya terang, kalau bapaknya terang, anaknya juga terang. Kita ini garam dunia. Kalau bapaknya garam, anaknya juga garam. Jadi kalau hidupmu tidak ada rasa, bahkan cuma menimbulkan rasa pahit, kau anak siapa, saudara? Anak Tuhan itu harus menimbulkan rasa. Dimanapun dia ada harus menimbulkan rasa, terutama rasa di dalam keluarga. Bukan prioritas rasa di luar. Kalau rasa di luar menjadi prioritas saudara, itu namanya kemunafikan, sia-sia. Buat apa kok jadi orang yang menundukkan diri, ramah, baik di muka orang luar. Sementara di rumah kau kayak setan, buat apa? Kepalsuan yang kau bangun itu sia-sia. Buang waktu, buang energi, dan ujungnya kalau engkau tidak tahu kapan kau dipanggil Tuhan, kau gak bisa masuk ke surga. Hidupnya gak jelas. Hidup ini harus jelas, saudara. Kita punya tujuan yang jelas, punya goal yang jelas, dan harus kejar target. Hidup ini bukan cuma ngeflow, saudara, ya, tapi harus punya tujuan, punya target. Kapan gua harus begini. Jangan cuma ngalir kayak ikan mati, saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari, ada banyak hal yang harus kita bereskan, kita benahi. Karena Tuhan, sekali lagi Tuhan sudah mau datang. Kita harus persiapkan diri menjadi 5 darah yang bijaksana. Jangan yang bodoh. 5 darah yang bodoh tuh punya minyak cukup, dia udah bangga, udah puas, dan gak berusaha lagi. Dan membuat sisa hidupnya tuh cuma tinggal dalam zona nyaman. Hey, apa itu minyak, saudara? Hidup yang terus Tuhan bersihkan, proses, bentuk, bakar, ukir bahkan. Biarkan Tuhan kerjakan. Jangan dihalangi. Saudara, jangan terus hidup ini remedi terus. Setidaknya ada progres lah, saudara. Hari ini mungkin belum mencapai sebuah nilai yang 40, ya gak apa-apa lah. Ya, tapi jangan sampai 1 tahun segitu terus nilainya. Naik lah sedikit, 5, 45, 50, ya saudara. Terus naik, walaupun itu perlahan, kalau bisa cepetan karena udah gak ada waktunya lagi, saudara. Itu semua tergantung keputusan kita kok. Memang tidak mudah, tidak ada yang mudah sama Tuhan itu, gak ada yang mudah, gak ada yang murahan. Sebab itu dunia gak bisa beli kalau sudah berhasil. Saya katakan kenapa gak bisa beli, saudara? Karena hargamu itu terlalu mulia, harga saudara dan saya itu terlalu mulia. Ketika Tuhan sudah upgrade kita jaga, maka itu yang katakan dunia gak bisa beli kita. Karena terlalu mahal, saudara. Kemuliaan Tuhan itu bukan murahan. Ya, jadi saudara terkasih, saya ini merasakan Tuhan hadir, dan kalau saudara bisa mengerti perasaan dan bahasanya gini loh. Nak, coba rasakan di hatimu. Masa sih kok gak bisa merasakan, aku ini terlalu cinta loh dengan hidupmu. Kalaupun aku terpaksa harus pukul kamu, hajar kamu, itu bukan dengan senang hati, aku lebih nangis melakukannya itu. Daripada kau menangis. Karena bapak mana yang ketika dihajar anaknya, dia happy, dia bangga, dia melampiaskan hawa nafsunya, kecuali bapak yang gila, saudara. Kalau bapak di surga, kadang-kadang harus campuk kita, pukul dengan tongkatnya. Itu dia lebih nangis dari kita. Karena apa? Kita anak yang dicintainya. Kalau kita gak dicintai, dia gak mungkin, saudara, korbankan dirinya, disiksa dan ujungnya disalib. Bayangin, dia Tuhan loh.
rela meninggalkan tahta kekudusan, kemuliaan, keagungannya, turun ke comberan sampah. Bukan cuma turun doang saudara, dia memperbudak dan menghinakan dirinya sebagai manusia, bahkan lebih hina dari manusia. Sampai dia diperlakukan seperti binatang, dihajar lebih dari binatang. Dan harus mati di tengah-tengah orang-orang berdosa. Demi apa? Menukarkan kutuk dosa untuk kita. Supaya kita terlepas dari kutuk itu. Kita dimerdekakan. Ibarat kata, ada sebuah cerita. Ya, seorang sahabat atau seorang kakak. Ketika adiknya ini menjadi bandar narkoba dan dia ditangkap dan dia harus mengalami hukuman mati. Satu malam adiknya dikeluarkan dan kakaknya menjadi orang yang dikorbankan untuk menukar hidupnya yang harusnya mengalami hukuman mati. Dan ketika adiknya pulang besok, dia tidak tahu bahwa kakaknya sudah jadi korban untuk menggantikan dia. Ketika jenazahnya dikirim baru dia sadar, ternyata kakaknya bukan dia dapat kemerdekaan, bukan dia dapat sesuatu pembebasan dari penjara. Ternyata ada orang yang menukar dirinya. Dan detik dia tahu, dia histeris. Dia mengoyakkan jenazah daripada kakaknya. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini? Masih tanya saudara, ini blow on gak saudara? Harusnya dia sadar. Bagi kakaknya, adiknya itu berarti banget. Kalau bisa ya, kamu gak usah tersiksa. Kamu gak usah menderita. Biar aku yang menderita. Saudara, Yesus lakukan itu untukmu. Masih tidak kau sadar? Dia sudah lakukan semuanya untuk saudara. Saudara masih meludahi semua anugerahnya, pengorbanannya. Menghinakan dia. Dengan tidak merelakan dirimu dalam didikannya. Kau selalu komplain. Saya ini bingung kalau ada orang komplain aja hidupnya. Ngeri saudara. Bukan saya kebagusan, saya juga masih harus mengalami banyak didikan, proses apalah itu saudara. Saya tahu saya masih butuh diremukan, tapi lagi saya sadar. Tapi yang saya pikirkan ketika kamu komplain terus loh, itu seperti membunuh dirimu sendiri. Membuat kau sepakat dengan perjanjian setan. Kenapa kau rela seperti itu? Satu kali saya bilang sama anak saya, kalau kita ini ujungnya sama-sama mati ya. Saya bilang, jangan konyol, jangan mati untuk setan, mati untuk Tuhan. Sekalianlah menderita untuk Tuhan, mati mulia, engkau akan terus dikenang. Dan hidupmu akan diukir Tuhan dan engkau akan duduk bersamanya. Ngapain kau harus mati untuk setan? Jangan bodoh, saya bilang itu. Buka otakmu, saya bilang. Pikiran buka. Saya ngomong seperti anak saya. Kalau mau jadi pahlawan ya, jadi pahlawan yang benar. Mati yang benar, menderita yang benar. Sekalian lah. Makanya saya bilang saya gak takut apapun. Saya ke pedalaman, parang udah berapa kali di leher saya. Saya gak tahu, kalau harus matilah sudahlah Tuhan. Enak kok, selesai. Hidup dunia ini penuh penderitaan. Ngapain mempertahankan dunia? Saya gak mau lah kalau detik ini Tuhan bilang pulang. Wah, saya dengan sukacita saudara. Yang penting Tuhan jamin semua anak cucu keturunan saya. Tuhan jamin semua nafiri. Wah, saya akan dengan sukacita. Tapi ketika saya melihat sesuatu yang Tuhan belum jamin, ya saya gak akan rela saudara. Bapak Ibu saudara kasih, mari sadarkan semuanya. Ya, jangan tidak ada kesopanan di dalam kita. Belajar apapun kelemahan kita. Saya menghargai orang yang menjalani proses perubahan sedikit demi sedikit. Saya hargai. Saya ini belajar, saudara, belajar menghargai. Saya juga thank you banget ya. Kehadiran Pastor Robert itu membuat saya belajar untuk
punya pengertian yang bodoh-bodoh ini lebih dibukakan, terutama tentang penguasaan diri, kesabaran. Saya belajar menghargai orang. Saya belajar juga dari hamba-hamba Tuhan lain ketika saya lihat di YouTube, saya lihat ya, saya ini orangnya bukan cuma sekedar dengar khotbahnya, tapi saya akan cari orang ini seperti apa. Kalau enggak, paling enggak lah saya carinya dengan Roh Kudus, saya cari tahu, dan Roh Kudus biasa kasih tanda-tanda kalau orang ini seperti apa, dan saya belajar di situ. Saya belajar dari setiap cawan-cawan yang hamba-hamba Tuhan bayar. Saya belajar. Sebab itu saudara, saya enggak bisa tanpa firman Tuhan. Bisa mati saya kalau enggak punya firman Tuhan, saudara. Bener-bener loh saudara. Karena roh jahat ini beda-beda tipis banget saudara. Ngeri sekali hidup tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa melekat dengan Tuhan. Waduh, lebih baik saya mati. Saya bilang, Tuhan kalau engkau tidak ada dalam hidupku, udah gak usah panjang 1 detik pun, gak usah diperpanjang detik ini juga ambil Tuhan. Karena apa? Aku takut kalau Tuhan gak ada bersama aku. Aku takut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kembali lagi. Mari tunjukkan kepada dunia dengan kesejatian bahwa kita punya nilai-nilai Kristus. Dan dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Hidup ini harus apa? Mensupport, mendukung orang lain. Ya, bahkan bila perlu letakkan dirimu demi orang lain. Bisa mengalami kemenangan, bisa diberkati, bisa dipulihkan, bisa ngalamin itu. Apapun bisa kau lakukan saudara. Karena kita ini punya kekayaan hati yang diwariskan dari Tuhan. Jadi kita ini kaya akan segala. Dengan cara pun kita bisa kok tolong orang lain. Jadi kalau sampai orang bilang gini, aku gak tahu bikin apa, dan wah itu bodoh saudara. Serius. Kasihnya kurang. Kalau orang kasihnya kurang, soalnya saya pengen bikin satu contoh ilustrasi ya, cuman bahannya nggak bisa saya persiapkan karena baru tadi malam dapat. Jadi saya berusaha ceritain aja saudara. Kalau saudara punya satu gelas atau toples lah ya, yang satu nggak ada air, yang satu airnya dikit banget, yang satu penuh dengan air. Dan saudara isi ya toples pertama itu dengan ikan. Bayangin kalau ikan ini nggak ada air saudara. Dia akan gelepek. Nah saudara, wadah ini saya buat tentang hati kita. Dan ikan itu saudara dan saya. Air itu kasih Tuhan atau Tuhan sendiri. Bayangin kalau hidup kita nggak ada air. Bayangin, bisa nggak hidup tanpa air, saudara? Dan kalau hidupmu saudara gelepek, marah sini, kamu tuh nggak ada air, nggak ada kasih. Ya, sesuatu tentang Tuhan itu bahkan mungkin cuman minim. Ingat toples yang satu ada air tapi dikit banget, mungkin di seperempat tingginya ikan, saudara. Jadi apa? Ikan nggak bisa nyelam karena apa? Airnya minim, kasihnya minim. Tapi yang di satunya, satu toples airnya penuh. Wah, ikan bisa dengan leluasa, saudara ya, menikmati, tenang, saudara. Wah, bisa bernafas dengan lega karena apa? Airnya penuh, kasihnya penuh. Bicara apa? Kerelaan yang kau bayar setiap hari untuk mematikan kedaginganmu sehingga kasih yang ilahi terus mengalir, membarter semua kedaginganmu. Sehingga kau gak pernah ngap-ngapan, gak perlu oksigen. Saudara, kasih juga bicara tentang didikan Tuhan, penguasaan diri, penundukan diri. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari pastikan hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ingat, untuk mendapatkan kasih Tuhan, kau harus setia dan rela dan terus melakukan yang namanya setiap kelemahan demi kelemahan. Biar Tuhan terus membabat habis. Miliki hati hamba. Seperti awal yang saya katakan, kalau mindset kita dipersiapkan, kita punya pola pikir yang benar, yang dewasa,
Iya ya, memang saya ini harus diginikan kok Tuhan. Supaya saya ini belajar banyak hal. Dan ketika kita mengerti dengan pikiran kita, sadar, buka hati. Supaya wadah ini punya keleluasaan untuk diolah, mengolah, membarter, memproses semua. Yang lama disingkirkan, yang baru kita dapat. Itu sirkulasi roh, sirkulasi nafas, sirkulasi daripada kebutuhan di jiwa dan di roh. Supaya yang lama berlalu, yang baru datang. Saudara yang dikasih, ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi saudara, ketika ada sesuatu yang tidak adil, dia tidak happy. Dia tidak bilang ini rasain lo ya, kapok lo ya. Nah, bersuka cita dan puas melihat orang lain yang mengalami ketidakadilan. Bahkan memperlakukan orang dengan tidak adil, dia begitu puas, saudara. Ini namanya hati jahat. Hati jahat. Orang yang suka nekan orang. Ya, orang suka meneror orang. Menghakimi orang, ini hati jahat, saudara. Ya, saudara, intinya dalam hidup ini apa yang kau tabur akan kau tuai. Jadi jangan menabur yang jahat. Ya. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu dan berharapan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu, bukan kompromi, tapi menutupi itu ya udah. Dia tutup saudara aib-aib, dia tutup segala kelemahan orang lain, dia tidak mengekspos aibnya orang lain, tidak mengekspos kelemahan orang dengan menggembar-gemborkan fitnah, gosip, tidak. Dia tutupi dengan apa? Kasih. Misalkan contoh, saudara, kalau saudara temukan orang yang lagi lemah, orang lagi jatuh, saudara enggak akan pilih, makanya ya, enggak. Udah ya, yang penting kamu sadar, kamu bertobat, kamu bereskan sama Tuhan, ayo kamu bangkit lagi. Itu namanya kasih menutupi segala sesuatu. Tidak menyebar gosip, fitnah, menjatuhkan orang lain, tidak. Bahkan tidak bangga dengan apa kejahatan orang lain. Bahkan ketika musuhmu dalam kesusahan, kau tidak tertawa, tidak puas. Tidak, justru kau harus punya belas kasih bagaimana menolong musuh. Orang yang memusuhi hidupmu supaya apa? Kasih Tuhan bisa menyentuh, menjamah hidupnya. Dan dia dimerdekakan dari segala yang jahat. Saudara, mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dikatakan kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya apa saudara? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah. Sesuatu yang baik, yang Tuhan rekayasa, yang Tuhan izinkan, itu untuk kebaikan kita. Saudara, bahkan musuh merancangkan yang jahat pun kalau itu Tuhan izinkan gak apa-apa. Itu untuk kebaikan kita. Kita jangan sok-sok kudus jadi orang ya. Jangan sok-sok hebat. Sehingga ketika kau melihat musuhmu, engkau tanpa sadar malah menghakimi dia. Ujungnya bukan dia yang jahat, lu lebih jahat lagi saudara. Karena apa? Tanpa sadar. Engkau menimbulkan penghakiman kepada orang itu. Justru ketika orang berbuat jahat kepada kita, taruhlah kasih. Supaya kejahatan itu berbalik dengan pertobatan. Yang selanjutnya dikatakan, ia mengharapkan segala sesuatu, artinya dia punya pengharapan dengan Tuhan. Saya percaya kok Tuhan, bagimu gak ada yang mustahil, apapun itu, apapun ini atau gimana pun Tuhan, aku percaya. Artinya Tuhan mau kau menjadi orang yang membalikkan keadaan apapun itu. Membalikkan keadaan dengan iman percayamu kepada Tuhan lewat engkau berharap kepada Tuhan. Ya, dan saudara terkasih, dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung tuh pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jangan pikul kuk yang dipasang Tuhan tapi gak mau belajarnya sama Tuhan. Jadi saudara pikul bertahun-tahun, puluhan tahun. Ujungnya saudara marah, ngomel, pahit. Ujungnya saudara letakkan dan lempar kuk itu. Enggak kukukan, enggak Yesus-Yesusan. Karena apa? Saudara karena gak mau belajar sama Tuhan. Gak mau ngandalin Tuhan. Soal pakai kekuatanmu, soal pakai pikiranmu, ujungnya kok gak bisa mencapai goal. Dan ujungnya kau marah dan letakkan gak Yesus-Yesusan. Padahal yang salah kita gak belajar dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ngalami ini, saya harus gimana ya Tuhan?
Dikatakan sabar menanggung, namanya juga menanggung, saudara. Pikul segala sesuatu itu artinya apapun itu, saudara. Kalau Tuhan izinkan taruh di beban kita, di pundak kita. Supaya apa sih? Saudara, apa sih maksudnya kuk itu dipasang? Supaya kau itu tidak meninggikan diri gitu loh. Tidak membusungkan dada. Tetapi apa? Merendahkan dirimu. Bukan rendah diri, saudara. Merendahkan diri itu rendah hati. Kalau rendah diri itu minder, saudara ya. Jadi saudara, itu maksudnya Tuhan. Supaya kau dalam hidupmu selalu rendah hati. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya kalau yang asli itu datang, maka yang palsu itu akan nyingkir. Kasih yang abal-abal, kasih yang pura-pura, saudara. Semua yang tidak sejati itu akan lenyap, akan tersingkir ketika apa? Menemukan sesuatu yang sejati. Apa itu yang sejati? Kasih yang ada pada Yesus tinggal menguasai kita. Saudara, dikatakan 11. Tetapi ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah itu aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Saudara, awalnya kanak-kanak. Hidupnya semuanya, pola pikirnya, pola hidupnya seperti anak-anak. Bahkan berpikirnya seperti anak-anak. Apa sih anak-anak itu? Anak-anak itu selalu komplain ketika sesuatu tidak nyaman. Itulah anak-anak, saudara. Komplain aja bawanya. Itu anak-anak, ya. Tapi dikatakan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau hidupmu sudah menjadi dewasa, rohanimu sudah menjadi dewasa, mari lepaskan semua kekanak-kanakan itu, saudara. Supaya apa? Engkau siap di-upgrade menjadi yang menyesuaikan kedewasaan secara usia rohmu, secara usia kedewasaanmu itu harus disesuaikan. Jangan tubuhnya, manusia rohnya, jiwanya harusnya udah dewasa, tapi di rohnya, di jiwanya masih kekanak-kanakan. Contoh nih ya, kalau udah umur 25, 30, 40 masih gini. Bapak minta permen dong. Aduh ya sudah, saudara ya. Itu gimana hancurnya seorang bapak. Lihat anaknya seperti itu. Apa dikit, bapak. Ini anak idiot, saudara. Jangan ada idiot-idiot rohani ya. Bertobat. Kalau kau dewasa, kau punya penguasaan diri. Kau punya pengertian. Kau punya kecerdasan, kau punya hikmat. Karena semuanya itu, semuanya sudah Tuhan berikan, saudara. Melalui apa? Roh Kudus yang menyertai kita. Hanya saja saudara aktifkan atau tidak Roh Kudus ini. Kalau saudara aktifkan, otomatis semua karyanya, karunianya keluar, saudara. Energinya keluar. Melalui apa saudara aktifkan? Melalui setiap proses yang kau lewati dalam ketaatan. Ya, saudara, dikatakan begini. Selanjutnya, tadi ayat yang sekarang, 12. Sekarang, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Saudara, kalau kita sudah menyatu dengan rohnya Tuhan, ya, kita ini akan menjadi bukan lagi cermin yang terlihat samar-samar. Tetapi saudara akan melihat kesempurnaan dan kesempurnaan itu akan tinggal di dalam kita. Ya. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kasih itu tidak berkesudahan seperti ayat 8.
Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Saudara, kenapa dikatakan kasih tidak berkesudahan? Karena sebetulnya kasih itu adalah Yesus sendiri. Ingat ya, kasih itu Yesus sendiri. Jadi kalau kau ingin mengasihi Tuhan, ingin mencintainya, ingin selalu bersama-sama dengan Dia, terus warna hidupmu, penuh hidupmu dengan kasih, maka Yesus akan tinggal dalam hidupmu, saudara. Dia tidak jadi atribut, tetapi menjadi kehidupan yang menguasai engkau. Ya, saudara, kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yuk. Sebentar akan selesai, saudara. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kalau saudara rindu menjadi sahabat Tuhan, ya, Tuhan katakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Ya, jadi saudara, apakah saudara rindu jadi sahabat Tuhan? Apa sih keistimewaan menjadi sahabatnya Tuhan, saudara? Segala sesuatu akan dibukakan, akan disingkapkan. Saudara baca nanti ya di Yohanes 15 ayat sampai 15 dan seterusnya, itu akan dibukakan, disingkapkan. Karena dia tidak akan menyebut lagi hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi sahabat, dia akan menceritakan dan membukakan segala sesuatu. Bahkan hal yang terselubung pun dia akan bukakan kepada sahabatnya, saudara. Dan ketika kita menjadi sahabat Tuhan, maka fasilitas ilahi, ya, manifestasi Roh Kudus, manifestasi kerajaan surga, itu benar-benar menjadi satu fasilitas yang mutlak di hidup kita. Dan kita akan menikmati kapanpun kita mau. Ya, saudara, tapi menjadi sahabat syaratnya harus apa? Melakukan perintahnya. Perintahnya apa? Yuk kita baca. Kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-12, kita naik ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah Tuhan pagi hari ini simpel, saudara. Saling mengasihi. Di dalam kasih tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan, saudara. Ya, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak ada dendam, iri hati, semua enggak ada. Tidak ada kecemburuan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Bahkan dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Tuhan sudah memberi contoh, saudara, bagaimana sih kasih itu harus dilakukan. Dia sudah terlebih dulu memberikan contoh dan teladannya sebelum dia apa? Memberikan perintah pada kita. Bapak Ibu saudara terkasih, pagi hari ini apa yang hendak kau keputuskan? Kau ingin menjadi siapa? Kau membiarkan dirimu menjadi budak-budak iblis, ya, dalam tekanan-tekanan ujungnya membinasakan engkau dan seluruh keturunanmu, atau engkau lebih memilih Tuhan, aku ingin menjadi sahabatmu, aku ingin menjadi ukiran-ukiran yang membuat engkau menikmati hidupku. Saudara terkasih, sama-sama menderita kok. Bedanya kalau sama Yesus itu menderitanya di depan. Kalau sama iblis menderitanya di belakang, saudara. Akhir hidup saudara masuk dalam kebinasan, kehancuran. Bahkan ada bonus-bonus, bukan cuma saudara. Keturunanmu akan mengikuti dan mewarisi semua jejak-jejak saudara. Itu ngeri, saudara. Sebab itu kita tidak hidup sendiri. Kita itu ada di belakang kita, saudara. Terlepas mungkin saudara belum menikah. Saudara mungkin masih bujang, saya belum menikah. Tapi kalau Tuhan jadikan engkau satu-satunya orang yang berdiri menjadi terang di dalam keluargamu, siapapun itu di belakangmu, entah orang tuamu, siapapun mertuamu, itu menjadi tanggung jawab hidupmu, saudara. Jadi tidak harus kau sebagai orang tua, siapapun engkau, bahkan kau yang paling muda pun, kalau Tuhan sudah memilihmu menjadi terangnya, maka di situ juga kau punya sebuah tanggung jawab. Bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan seisi rumahmu, keluarga besarmu bahkan. Saudara, itu menjadi tanggung jawab saudara. Apakah di sini Tuhan memberikan kau beban? Jadi beban tidak. Itu kepercayaan dan kehormatan. Ketika hidupmu dipilih, ditetapkan menjadi sesuatu yang ujungnya membawa suatu kemuliaan bagi Tuhan. Itu kehormatan, saudara. Hanya kedagingan kita saja yang mengatakan itu jadi satu beban. Tapi kalau kita sadar
habit kita sebagai anak kerajaan surga itu bukan jadi beban. Itu sesuatu yang lazim, yang wajar, yang harus ada pada kita. Karena di dalam kita ada pribadi Kristus yang harus memancar. Amin saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan.